Dunia sedang bersiap menghadapi badai resesi. Sementara itu, Indonesia memilih jalan berbeda, hilirisasi dan ibu kota baru. Tapi apakah itu cukup untuk bertahan? Seperti kata Keynes, bahaya terbesar bukanlah ide baru, tapi terjebak dalam pola lama. Jika kamu tidak berubah sekarang, kamu tak punya kesempatan kedua. Tonton video ini sebelum semuanya terlambat. Angka 5% itu bukan sekedar proyeksi di atas kertas. Ia mencerminkan harapan, ketegangan, dan kerja keras yang tidak kita sadari. Mulai dari warung kecil yang terus buka mesti sepi, hingga para petani yang tetap menanam meski harga pupuk melambung. Dalam hidup sehari-hari, kita terbiasa menghadapi ketidakpastian. Harga naik, cuaca tak menentu, kebutuhan tak pernah habis. Tapi di tengah itu semua, kita tetap memilih bertahan. Kita belanja meski harus hemat, bekerja meski lelah, dan percaya meski banyak keraguan. Inilah kekuatan yang diam-diam menopang ekonomi bangsa. Dan sekarang ketika pemerintah menyuarakan optimisme bahwa Indonesia bisa tumbuh 5% di tahun 2025, mari kita lihat lebih dalam. Apa sebenarnya yang menjadi fondasi keyakinan itu? Apa yang sedang diperjuangkan di balik angka itu? Mari kita bahas satu persatu dengan hati yang terbuka. Yang pertama, menjaga ekonomi di tengah tantangan. Lebih dari separuh produk domestik bruto Indonesia berasal dari konsumsi rumah tangga. Ini bukan sekedar statistik. Ini adalah potret nyata bahwa setiap rupiah yang kita keluarkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk membeli beras, membayar pulsa, atau sekedar menikmati gorengan sore, adalah bahan bakar utama roda perekonomian bangsa. Pemerintah menyadari hal ini sehingga menetapkan inflasi pada kisaran 2,5% dan terus memperkuat daya beli masyarakat lewat bansos, subsidi, dan pemberian THR. Bahkan dalam rapat RAPBN tahun 2025, kebijakan ini ditegaskan sebagai strategi menghadapi gejolak global dan menjaga stabilitas sosial. Namun di balik itu semua, ada cerita-cerita kecil yang tidak terdengar. Seorang ibu tetap berjualan meski omset menurun. Seorang karyawan tetap membayar cicilan meski penghasilannya tidak bertambah. Mereka tidak masuk berita, tapi mereka lah denyut nadi ekonomi itu sendiri. Tidak semua orang bisa berbicara soal kondisi ekonomi besar. Tapi semua orang pasti pernah merasa harus bertahan. Disitulah letak kekuatan yang sesungguhnya. Pertumbuhan tidak selalu hadir dari loncatan besar. Kadang ia tumbuh dari keputusan-keputusan kecil yang tidak menyerah pada keadaan. Yang kedua, membangun perekonomian yang merata untuk semua. Investasi menjadi mesin kedua terbesar dalam pertumbuhan ekonomi setelah konsumsi. Pada tahun 2025, negara menaruh harapan besar pada pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN sebagai pusat baru pertumbuhan. Dengan anggaran lebih dari 15 triliun, IKN tidak sekadar menjadi pusat pemerintah, melainkan simbol arah baru pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. Selain itu, proyek strategis nasional dan reformasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan membuka jalan bagi investasi swasta untuk masuk dengan lebih mudah dan efisien. Pemerintah bahkan mencatat bahwa ekonomi Kalimantan Timur, wilayah tempat IKN dibangun, diprediksi tumbuh 6,5-7%, menjadikannya lokomotif baru pembangunan wilayah timur. Namun pertanyaan yang tidak boleh diabaikan adalah siapa yang benar-benar mendapatkan manfaat dari investasi ini? Apakah petani lokal bisa ikut berkontribusi? Apakah lulusan SMK bisa ikut membangun? Karena investasi yang baik bukan hanya membangun jalan dan gedung, tapi juga membuka jalan hidup bagi banyak orang. Kita perlu menjaga agar investasi tidak hanya tinggal dalam angka laporan, tapi juga menjelma dalam wujud kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat kecil. Maka dari itu, harapan tidak boleh hanya menjadi slogan, ia harus menjadi kenyataan yang bisa disentuh. Yang ketiga, strategi Indonesia menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Di tengah tensi perdagangan global, termasuk penerapan tarif baru oleh Amerika Serikat dan perlambatan ekonomi dunia yang diprediksi tumbuh hanya 2,8% pada IMF April 2025, Indonesia tidak bisa hanya menunggu dan berharap. Pemerintah memilih strategi aktif seperti memperluas pasar ekspor ke BRICS, ASEAN, dan negara-negara non-tradisional.
Di saat bersamaan dilakukan pula diversifikasi produk, tidak lagi hanya bergantung pada CPO atau batu bara, tapi juga mendorong ekspor jasa digital seperti desain dan konsultasi. Ini bukan angan-angan, anak muda di pinggiran kota kini bisa menjadi karya desainnya ke luar negeri lewat internet. UMKM bisa mengirim cemilan lokal ke pasar Asia melalui platform digital. Dan pemerintah memberikan dukungan berupa pelatihan ekspor, fasilitas e-commerce, hingga insentif. Strategi ini bukan hanya bicara soal mencari pasar baru, tapi tentang keberanian untuk belajar ulang, membangun koneksi baru, dan keluar dari zona nyaman. Jika dulu ekspor adalah urusan perusahaan besar, kini siapapun yang memiliki koneksi dan kompetensi bisa mengambil peran. Dalam dunia yang bergerak cepat dan berubah setiap hari, kemampuan untuk menyesuaikan diri adalah kekuatan. Maka yang kita butuhkan bukan hanya sumber daya alam, tapi juga keberanian untuk menjadi sumber daya yang adaptif. Yang keempat, menjaga kedaulatan ekonomi lewat nilai tambah dan inovasi lokal. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai eksportir bahan mentah. Tapi kini arah kebijakan berubah, hilirisasi menjadi jalan utama. Pemerintah mencatat bahwa nilai ekspor nikel melonjak dari 2,1 miliar USD menjadi 33,8 miliar USD setelah larangan ekspor biji mentah dan pembangunan industri pengolahan. Ini bukan kebetulan. Ini hasil dari keberanian memilih jalan yang tidak mudah, tapi strategis. Hilirisasi bukan hanya meninggalkan nilai tambah, tapi juga membuka peluang industri turunan seperti baterai kendaraan listrik dan teknologi energi baru. Di banyak daerah kini berdiri pabrik smelter yang dulunya hanya memiliki tambang. Namun ada tantangan yang tidak kecil, dampak lingkungan, keterampilan tenaga kerja lokal, dan distribusi manfaat ekonomi. Jika tidak hati-hati, hilirisasi hanya akan memindahkan manfaat dari satu pusat ke pusat lain tanpa menyentuh akar rumput. Transformasi sejati adalah ketika kita tidak hanya mengekspor barang olahan, tapi juga ilmu, teknologi, dan kepemilikan. Ketika masyarakat lokal bukan hanya menjadi penonton, tapi pemilik dari nilai tambah itu, di sanalah makna kedaulatan ekonomi sesungguhnya. Yang kelima, kunci Indonesia menuju pertumbuhan yang seimbang. Kunci dari semua proyeksi pertumbuhan ini adalah sinergi antara dua hal, fiskal dan moneter. Pemerintah melalui RAPBN tahun 2025 mengalokasikan lebih dari 3.600 triliun rupiah untuk belanja negara dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, Bank Indonesia menurunkan suku bunga menjadi 5,75% untuk memberi ruang pada dunia usaha dan konsumsi masyarakat. Ini bukan langkah yang mudah. Di satu sisi, negara perlu mendorong pertumbuhan, tapi di sisi lain, stabilitas harus dijaga. Nilai tukar harus dikendalikan, inflasi harus ditekan, dan defisit tidak boleh melebar terlalu jauh. Sinergi ini mengingatkan kita bahwa keseimbangan bukanlah kelemahan, ia adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Seperti halnya dalam hidup pribadi, terkadang kita harus memilih kapan menahan, kapan melangkah. Tidak semua hal bisa dikejar serentak. Tapi jika arah dan irama selaras, maka kita bisa bergerak lebih jauh tanpa kehilangan keseimbangan. Negara sedang berusaha menyeimbangkan langkahnya, maka kita pun sebagai bagian dari bangsa ini bisa belajar untuk melakukan hal yang sama dalam hidup kita masing-masing. Kita seringkali merasa kecil di tengah sibuknya dunia yang semakin cepat berubah. Kita menyaksikan berita tentang perang dagang, inflasi global, proyek raksasa, dan kebijakan negara, lalu tanpa sadar berkata dalam hati, apa hubungannya semua ini dengan hidup saya? Namun kenyataannya tidak pernah sesederhana itu. Karena ketika kamu memilih membeli dari pedagang lokal bukan dari supermarket besar, disitulah roda ekonomi berputar. Ketika saya membayar tepat waktu kepada tukang bangunan yang memperbaiki atap rumah, disitulah keadilan ekonomi tumbuh. Dan ketika kita mendidik anak-anak kita untuk jujur, bekerja keras, dan tidak menyerah, kita sedang menanam benih masa depan yang mungkin tidak akan kita lihat sendiri buahnya. Pemerintah boleh menyusun anggaran, Bank Indonesia boleh menetapkan suku bunga, tapi yang membuat angka-angka itu bergerak bukanlah gedung-gedung megah atau layar-layar statistik,
Yang menggerakkan adalah kehidupan nyata yang kamu dan saya jalani setiap hari. Ekonomi bukan hanya urusan pengambil kebijakan. Ia adalah cerita tentang orang-orang biasa yang memilih untuk tetap hidup dengan semangat meski dunia di luar sedang tidak pasti. Dan di tengah badai global yang tidak bisa kita kendalikan, ada satu hal yang masih bisa kita pilih, yaitu cara kita melangkah. Seperti yang pernah dikatakan oleh Nelson Mandela, tindakan kecil dengan dampak besar dimulai dari hati yang yakin bahwa dunia bisa berubah. Maka pertanyaannya kini bukan lagi tentang apa yang dunia berikan kepada kita, tetapi tentang apa yang kita berikan kepada dunia meskipun kecil. Apakah kamu akan terus berjalan meski pelan? Apakah kamu akan terus berbuat baik meski sunyi? Karena bila kita semua sepakat untuk tidak menyerah, maka negeri ini punya harapan yang nyata untuk tumbuh. Bukan hanya 5% dalam angka, tetapi 100% dalam makna. Di balik angka pertumbuhan dan berita ekonomi selalu ada wajah-wajah nyata yang berjuang. Bisa jadi itu kamu, bisa juga itu saya. Jika cerita ini dekat dengan hidupmu, tekan tombol like, ceritakan pendapatmu ke komentar, dan subscribe channel ini agar kamu tidak tertinggal obrolan penting berikutnya. Mari terus hidup dengan kesadaran, bahkan setiap langkah kecil pun berarti.